Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara Amtaji Club Market Review. Hari ini tanggal 29 September 2023 ya. Yang seperti biasanya agenda tetap kita adalah sebagai berikut. Pertama, dasar IHSG. Kedua, adalah trading dari Pak Angelo yang akan menyampaikan output-output dari AMTA ya. Nah, ada tiga output saya kira buy signal, entry point, eh, lalu hot big player. Seperti sebenarnya waktu-waktu yang lalu kita sampaikan bahwa pertanyaan yang akan dijawab tidak melalui chat room, akan tetapi di dalam chat room ada link Google Form yang disampaikan oleh Pak Angelo supaya memudahkan terutama di dalam bikin sorting dari pertanyaan-pertanyaan sehingga eh, tidak ada saham yang dibahas dua tiga kali ya atau diminta ditanyakan dua tiga kali padahal di atasnya karena dia tidak lihat sudah ditanyakan oleh orang lain. Selanjutnya eh, setelah menjawab pertanyaan ibu-ibu dan bapak sekalian, saya akan menyampaikan kita akan berdiskusi ya. Ini diskusi ini tidak menyangkut saya aja, akan tetapi juga akan dengan Pak Angelo. Nah, diskusi ini nanti ada ya diskusi seperti kita ketahui bersama kemarin eh, kita ya ditanyakan oleh Pak Benggala apa itu IDX karbon ya. Nanti mungkin kita akan berdiskusi apa yang itu namanya IDX karbon. Eh, saya sendiri tidak terlalu istilahnya mengikuti eh, IDX karbon itu, tapi yang jelas adalah ini merupakan program dunia di dalam rangka green environment yang dimulai dari belasan tahun yang lalu dengan adanya Kyoto Protocol. Ya, Kyoto Protocol yang meskipun ini program green environment, tapi sangat ditentang mati-matian oleh Amerika ya pada waktu itu. Sekarang mungkin keadaannya sudah berubah. Dengan Kyoto ini di istilahnya kalau tidak salah diupdate dengan Paris Agreement ya. Baik itu mengenai carbon trading, seterusnya saya akan jawab ulasan FA yang ditanyakan oleh Pak Hargitang. Baik, kita mulai mungkin ke acara sebentar apakah saya oke. eh, di ulasan IASG sedikit dari saya ya. Tetap saya melihat keadaannya masih dalam keadaan konsolidatif. Maaf ini agak sedikit saya akan reload lagi dulu. Eh, Sabar, saya akan reload program saya. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke, nah ya jelas di sini juga masih IHSG masih dalam keadaan sangat konsolidatif. Istilahnya mampet di daerah ini, di daerah segi empat ini. Tapi nampak bahwa angka 6.900 merupakan satu support yang kuat ya. Nanti mungkin akan dikonfirm oleh AMTA untuk dari segi tradingnya. Akan tetapi di dalam uh, daily chart dari IHSG kita melihat dari ini
bahwa 6.900 ya, ini daerah sini merupakan support yang kuat. Sedangkan resistennya berada di sekitar, sebentar kita ambil close-nya 7.021. Jadi dia bergerak di antara 6.900 dan 7.021. Ya. Ini mengenai IHSG. Jadi nampaknya di sini taktik swing trading ya di dalam masa trading range yang cukup lebar, ya masa konsolidatif adalah merupakan taktik yang applicable ya, yang bisa diterapkan. Jadi kesimpulan dari gambar ini saya melihat bahwa IHSG masih dalam keadaan konsolidatif dalam intraday chart, dalam day chart, daily chart. Nanti coba sedikit kita lihat di weekly chart bagaimana. Weekly chart juga agak konsolidatif ya. Tapi kita lihat sekarang apakah dia bullish atau bearish dengan melihat dari Ichimoku chart. Sebentar, Ichimoku chartnya ya, oke. Lihat Ichimoku pun melihat dia adalah sedang konsolidatif ya. Tapi untuk daily-nya Ichimoku chart-nya bagaimana kita lihat. Daily-nya dia sedang eh, masih dalam keadaan bullish ya. Akan tetapi mengarah ke downtrend mengarah ke kemungkinan penurunan. Akan tetapi nampak sekali di sini dari candle yang terakhir dua bahwa ini banteng atau pembeli mencoba untuk bertahan dengan menahan angka IHSG di sekitar angka 6.900. Saya kira demikian ulasan saya mengenai IHSG secara teknikal. Nah, tentu saja ada disclaimer-nya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti di dalam diskusi ditanyakan. Selanjutnya, waktu akan saya serahkan kepada Pak Angelo untuk memberikan ulasannya ya mengenai output AMTA, termasuk saham-saham yang ditanyakan oleh Pak Angelo. Ada saham-saham ditanyakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian terhadap Pak Angelo. Silakan Pak Angelo. Terima kasih yang. Baik, kita buka IHSG dulu ya. Saya boleh jadiin co-host ya? Oh ya, belum ya, sorry, Belum. maaf, maaf. Oke, makasih yang. Oke, terlihat ya ISG-nya ya. Nah, ada bottom fishing kita lihat di 2 hari lalu sempat rebound, tapi kelihatannya ini technical rebound ya. Kalau kita cek di chart hourly, jualan gede itu di tanggal 25 26. Waduh, benjol, technical rebound. Jualan ya tadi pagi melanjutkan penjualan yang 25 26 ya. Ada demand tapi demandnya kayaknya nggak kuat melawan selling pressure-nya, jadi kelihatan ini akan turun nih. Turunnya kemana? Kelihatannya nggak ada demand di bawah loh. Waduh. Ini bukan demand, ini support biasa. Jadi ke sekitar 6.900 ya supportnya ya. Ya sekitar gitulah. 6.900. Demand terjauh di 6.720. Jadi kalau nggak ada perbaikan bisa ke sini 6.700. Ya kita hati-hati saja dalam bertrading ya. Oke, sekarang kita mau
lihat saham stock pick Anta, kita explore, buy yang 15 menit untuk curi start. Go. Oke, sudah dapat hasilnya. Kita short by trading range ya untuk melihat, untuk mendapatkan pilihan saham yang profitnya bisa lebih cenderung lebih besar. Kita mulai dengan Jekon. Cakep ini Jekon. Cek di 5 menit. Ada selling pressure, tapi demandnya jauh lebih gede ya. Wah, ini oke banget. Coba cek di 1 menit, lanjut nggak? Ada spike nggak jelas, tapi sebelumnya ada demand ya. Demand oke. Di 1 jam. Wah, ini ada selling pressure nih. Di tanggal 22.25 kita cek di 15 menit. Gede nggak selling pressure? Oh, gedean demand nih. Tapi ini bukan demand, udah tembus ke bawah, ini support biasa. Ada demandnya banyak nih, bisa lah ngalahin ini ya. Oke, kita bikin trading plan-nya. Berarti di spike ini ya. Nah, ini. Terus targetnya ke 140 target. Nah, cut loss-nya ini ada spike. Cut loss-nya di 124 ya. Turun ke bawah 124 kabur. Oke. Berikutnya ATM. Wah, ini berat, janganlah. Jati. Ini juga berat, jangan. PRDA. Nah, ini demandnya gede. Cek di 5 menit. Lanjutkah? Jelas lanjut ya. Selling pressure-nya sepadan nih, 6.600 dengan 6.400. Coba. Berapa tuh? Cuma 3% nih. Kurang menarik ya. Cuman 3%. Skip. UVCR. Ini juga gede demand-nya. Cek di 5 menit. Menit cakep. 1 jam. Nah, nggak ketangkap nih 1 jam. Jadi spike yang mana kita pakai ya untuk target? Cuma 1 demand-nya ya, lebih baik jangan deh. Kurang meyakinkan. Cepro. Oke. 5 menit. Bagus juga. Oh, berat ya di 1 jam, jadi jangan.
Oasa. Ini pasti terbatas, jadi jangan. CNMA, jangan ya, berat. IRA. Nah, IRA udah lama nggak nongol nih. Cek di 5 menit, lanjutkah? 1 menit. Oh, oh. Masih banyakkan demand ya, masih bisa kita anggap lanjut. Ini juga banyak demandnya. Resisten di, oh nggak ketangkap ya. Cek 15 menit lagi, resistennya nggak ketangkap tuh. Mana resisten? Aduh, lebar sekali. Lebar sekali, susah nangkapnya. Coba cek di hourly, nggak dapat juga di daily. Daily ini 580 nih. Oke, kita anggap begitu ya. 580 targetnya 12% tuh lumayan. Cut lossnya, nah ini nih 492 ya. Coba di 5 menit berapa? Sama ya, 492. Kalau tembus ke bawah 492 harus kabur untuk IRA ya. BCAP banyak juga demandnya tuh. Cek selling pressure-nya. Tanggal 18-an ya. 15-18 ada selling pressure gede banget, tapi lebar. Kita cek di 15 menit. Persisnya di mana tuh? Tidak jauh-jauh ya, jangan. Skip. MGRO, aduh berat. CPIN, nah, aduh selling pressure. Beda demand ya. Demandnya bisa kompak dengan demand ini, bagus nih. Cek di 1 jam. Oh cakep, udah kita bikin trading plan-nya. Targetnya ke 5570 ya, 5570. Nah cut loss-nya mana spike yang gede? Ini ya, 5275 atau sama kan? Iya, ini gede. Di berapa itu? Di 5300. 5300 ya cut loss-nya. Oke. Penembusan ke bawah 5300 kabur. Tadi apa sih? Cepin. Berikutnya IATA. Pak, Ya, ya yang salah. Kaget. IATA cakapnya 15 menit. Wah, berat ya. Tapi banyak demand-nya. Itu tanggal berapa? Tanggal 18-19 ya, cek di 15 menit.
Karena itu terlalu lebar, mepet. Oh. Ya udah ditembus demand yang gede nih ke bawah, jadi enggak lah. Berikutnya STAA. Nah, ini bagus. Bagus ya. Ya, kita bisa dari sini pakainya. Support ke resisten. Targetnya di 950. 950 targetnya, cut loss-nya di nah ini 855 ya untuk yang 15 menit. Coba cek di 5 menit apakah sama. Oh, kelihatannya sama ya, 855. Ini berapa? 860 malah. Oke, 855 cukup ya, 855 cut loss-nya. Oke, berikutnya GIAA. Oke. Hourly. Aduh, berat ya. Berat banget, jangan. Kepik. Berat. Ya. Gedean di selling pressure ya. Jangan. PNBN. Oke nih. Cek di 1 jam. Di tanggal 15-18 ada selling pressure gede. Kita cek di 15 menit. Selling pressure-nya terlalu lebar ya. Kita cek di 15 menit. Iya, 1280. Jadi nggak jauh-jauh nih. Jangan ya. Capital gain-nya kecil. Oke. CTRA. Berat ya. Lebih banyak selling pressure. JSMR. Waduh, tuh gede banget demand-nya. Cek di 5 menit. Wah, gede ya. Demand-nya mantap nih. Cek 1 jam. Ketangkap nggak? Ya, 1 jam belum ketangkap. Ini demand ya. Segede gini. Nah, ini selling pressure nih. Setimbang. Di sekitar 4.450. Cukup jauh ya capitalnya. 4.450 ya target. Nah, cut loss-nya. Nggak jauh-jauh di sini. Di low inilah. Cut loss-nya 4.200 ya. 4.200 cut loss-nya. Tembus ke bawah itu kabur. Oke, berikutnya. Oke, sebentar coba saya ketik dulu supaya jangan biar nggak berulang ya ininya apa ulasannya. Oke, berikutnya ini ada lagi MMIX.
MMIX ya, kita cek. Oh, itu ini selling pressure yang berhasil ditembus ya, berarti demand-nya nih akumulasinya mantap. Cek di 60. Ada selling pressure di tanggal 20-an ya, cek lagi 15 menit. Oh, tapi nggak gede ya, ini aja berhasil ditembus tuh, berarti mantap. Ya, cek. Oh, ini yang gede banget nih ya, 197. Coba di 1 jam gimana. Oh ya, sama ya 197. Jadi targetnya 197, cut loss-nya cut loss-nya ini berarti spike yang paling gede nih. Oh, coba di 5 menit ya. Ya, ini dia. 181 ya. 181 ditembus ke bawah, kabur. Oke. MMIX. Era. Dibayangi selling pressure, coba cek di 5 menit. Gede ya selling pressure-nya nih, berat ini. Cek di 1 jam. Iya, nggak jauh-jauh juga naiknya, jangan. Smil. Oke. Cek di 1 jam. Oh, nggak jauh juga, 150. Skip. Kasa. Wah, gede tuh demand-nya. Wah, gede demand-nya. Wis, mantap nih. Cek di 1 jam. Nah, itu bakal ditembus ya. Bakal ditembus. Ada lagi yang lebih gede. Wah, ini boleh nih, buy and hold. Lumayan naiknya. Selling pressure-nya nggak ada yang gede. Silakan ya, targetnya paling nggak ke 680 tuh. Masih bisa lebih lagi. Oh, cek di daily ya. Masih gedean demand tuh. Nah, ini dia. 695 target. 695 target ya. Mulai dari 680 udah boleh jualan. Cut loss-nya di ini nggak jauh-jauh. 565 ya. 565 ditembus ke bawah, kabur. Nggak jauh-jauh tuh. Cut loss jadi nggak gede. Berikutnya ICBP. Aduh, ini berat ya. Ini berat. Cek di 5 menit. Itu demand. Oh, ini bukan selling pressure sih. Cek di 1 jam nih. Oh iya, berat tuh. Jangan dulu ya ICBP. Boga. Berat ya. Berat tuh, selling pressure lebih banyak dan lebih gede. SNLK. Bagus nih. Cek di 1 jam. Oh, cakep nih. Daily. Oh, non stop ya. Range tipis sih. Tapi ya kalau kita bikin target, ntar dapat nggak? Nah, itu ya, kita bikin target ya.
targetnya 1220. Cut loss-nya target tadi 1220, cut loss-nya ya ini ya. 1180 ya. 1180 tembus ke bawah kabur. MTDL. Oh berat ya. MTDL bakal berat. Oke, sekarang yang hot big player. Oke, masih baca. Oke, kita short by trading range. UVCR kayaknya udah nih. Ya udah ya UVCR ya. Aku nggak mau short. Ih. Oh, kolom C. Oke, UVCR udah. Film belum nih. Berat film jangan. Aspi. Wah, ini cakepnya Aspi. Tapi liquid nggak ya? Coba kita cek di daily. 2,4 ya miliar ya, kurang liquid ya. Tapi ya market lagi gini. Kalau mau ikut jangan gede-gede ya. Jangan gede-gede trading size-nya. Ntar bisa beli susah jual. Cek target. Oh itu nggak jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh targetnya jangan. Oh gitu. Iyata udah. Homi nih belum nih. Oh Homi juga cakep. Cek 1 jam. Di 19.20 kita cek di 15 menit. Tanggal 19.20. Iya ada dikit lagi ya, jadi jangan. JSMR udah. Casa udah. Blis belum nih. Waduh banyak selling pressure-nya, jangan ya. Behat. Wah ada breakaway gap nih, tapi liquid nggak? Sama sekali nggak liquid ya, cuma 800 juta rupiah sehari, jadi jangan. Tapi kalau memang ini mulai gede ya, karena sebelumnya dia liquid nih di bulan Mei, tiba-tiba kosong ya, harga dibiarin turun. Nah mulai ditarik nih, menarik ya, mulai ditarik, boleh sih, karena ini Iya, yang menarik konsolidasi sebelumnya tuh. iya biasa kalau habis konsolidasi panjang ditarik tinggi nih. Iya. Boleh tuh, toh cut loss-nya kecil. BHAT cut loss-nya di nggak jauh lagi kan, 488 udah tembus ke bawah itu kabur aja. Silakan nih BHAT ikutan ya. Berikutnya sebentar saya ketik dulu. Oh ya, sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman ya. Oke. Copy.
Oke, oke. Kita mulai dari Hill, Pak Alex. Eh, Aces, sorry Aces. Aces. Alfabetik. Aces, coba cek spek ini ya. Demand bukan tuh. Oh, ternyata demand loh. Gede lagi demandnya. Nah, cek di 1 jam. Ini demand nih. Tapi selling pressure lebih gede. Jadi jangan ya. Aces jangan. Bu Erna nih aman. Lanjut lagi Bu Erna aman. Mantap nih. Wih, udah. Ini VT 50% dari support ke resisten, 50% target. Nah, ini masih bisa naik lagi Bu Erna ke berapa? Ke 6.800. Mantap tuh. Awan Bu Susi. Awan. Oke sih, bagus ya. Cek di 15 menit. Bagus juga tuh. Paling pullback aja ya, pullback ke gap sini sebentar. Terus menbal lagi. Silakan nih awan. BBNI Bu Erna. Ada yang pullback dulu jualan. Jadi bagus sih, tapi tunggu pullbacknya selesai ya. Dipantau aja nih untuk PBNI, dipantau ya. Bisa jadi udah selesai karena udah kena demand ya. Tapi bagus ya. BBRI sama nih, BBRI lagi pullback ya. Lagi pullback, ditunggu aja pullbacknya selesai. Tapi ada yang dorong nggak di bawah? Coba cek. Oh, ini bukan selling pressure ya, itu resisten biasa. Untuk PBRI jangan dulu sih, karena ini tadinya selling pressure ya. BVN, Heri. Wah, ini apa nih speknya? Kita cek di 5 menit. Sayang sekali. Ada jualan, cek di 1 menit ada spek lagi soalnya tuh. Wah, jangan dulu ya, ini speknya nggak jelas sih. Kalau jualan lagi bahaya. Kan. BMRI Bu Erna. BMRI memang oke sih, cuman naiknya tipis aja. Silakan Bu Erna, ini buat buy and hold juga bagus. BRMS Palex. Wah, ada spike gede tuh. Apa tuh? Tanggal 14, 11, 14. Oh, 15 menit juga pada jualannya berat berarti. Oh, jangka menengah sih oke ya, cuman memang ada jualan nih tadi. Jadi ditunggu aja dulu. Untuk buy and hold sih bagusnya nih. Tunggu aja dulu ya. Demandnya gede banget. Berikutnya BTPS, Pak Pinggal sama Pak Alek. Oh, berat. Berat nih, jangan. Pastiin di 15 menit tanggal 22, 25 tuh. Iya, berat jangan. Bian Bu Erna. Bian. Bian bukannya mahal ya? Iya, mahal. Coba cek, itu kayaknya berat sih.
Berat ya, jangan dulu, belum saatnya. Chip atau top. Ini mah game over nih. Game over. Jualan gede. Ini juga kayaknya jualan ya tanggal 21 22 nih. Coba kita cek. Iya. Iya, jualan tapi ini bukannya ini tembus atas bawah bukan. Ini jualan lagi. Jadi jangan nih untuk chip. Cuan Bu Erna. Ya, game over juga Bu Erna nih. Aduh, sayang sekali ya. Ya, game over jualan di atas tuh. Sadis bandarnya. Film Pak Arifin. Udah ya film ya. PTPP. TPP. PTPP udah belum? Belum. Ini kita cek dulu. Gedean jualan ya. Jadi jangan. Berikutnya Pegeo. Ini saham karbon ya, Pegeo ya. Sayang sekali. Lagi rame saham karbon tapi jualan bandarnya. Licik juga bandarnya. Fire Burina. Ini hebat sekali nih. Nggak liquid ya ini. Ya banyakan yang jualan dan nggak liquid lagi. Cuma 500 juta rata-rata transaksi per hari. KF. Jualan kayaknya nih. Yes, jualan jangan. Berikutnya NVL. Aduh, jangan ya jualan gede. Bank. Bank sih oke ya, cuman lagi pullback nih. Lagi pullback tuh, ada yang jualan dikit ya. Oke sih, bank. Berikutnya Friend Palek. Aduh, jangan Palek. Ayah. Hill. Aduh, ini juga jangan ya, bahaya. Harum. Kayaknya Harum tadi bagus tuh. Ya, dia pullbacknya luar biasa. Cek di 5 menit. Ini jualan nih di 5 menit terakhir tuh. Demand-nya dibiarin tembus ke bawah, ada apa nih? Mencurigakan. Kayaknya Harum jangan nih. Demand yang kuat aja dibiarin tembus. Jangan ya. Iya, jangan. Cek 1 jam. Ini gimana kuat. 2627 kita cek. Bagus ya, tinggal tunggu rebound ya, tinggal tunggu rebound. Oke. Kok kesini lagi. Harum oke, tinggal tunggu rebound. Imas Bu Erna. Berat ya, jangan. Indofood Pak Pinggala. Aduh, baru jualan Pak Pinggala. Ini ada spike juga ya, coba kita cek di 5 menit.
jualan juga. Jadi cek di 1 jam apakah jangka menengah sama ya jualannya, berat nih, jangan udah food. Berikutnya Inet Pak Toto. Itu ada spike ya, kita cek dulu. Oh bagus, bagus ini bakal tembus nih. Nah ini demand ya, ini kalau udah Inet oke nih, silahkan isap Pak Toto. Waduh, jualan jangan ya, isap jualan gede itu game over kayaknya nih. Oke, berikutnya Kayu Buena. Kayu demandnya lebih banyak ya, cek di 15 menit. uh, uh, banyak yang lebar ya, kita cek di 5 menit yang terdekat. Ada spek nggak jelas tuh 1 menit, jangan-jangan jualan. Dan demand yang menjelang penutupan, tapi ada spek gede banget pagi-pagi. Oh kecil yang jualan, lebih ke arah demand nih yang gede ya. Oke. Kayu nih bakal lanjut ke atas nih, silakan ya Kayu, mantap. Berikutnya lead atau lihat 15 menit. Oke, ada jualan kecil, cek di 5 menit, ada spike tuh, ada demand tapi spike ini belum ketangkap ya, cek dulu ya di 1 menit. Pagi-pagi itu, pagi-pagi, aduh sayang sekali jualan loh. Jadi akan pullback dulu nih untuk lead, dan akan pullback untuk lanjut turun juga karena di awalnya ada jualan gede ya. MITI Bu Erna, ada yang jualan tapi ada demand kecil tuh, cek di 15 menit. Jualannya gede banget ya, yang beli kecil sih. Ini masih lebar ya, kita cek di 5 menit. Wah kuat ya, kayaknya nggak bakal bisa tembus ke atas, jadi MITI jangan dulu. MPXL ini apa ya, pagi-pagi itu cek di 1 menit. Oh kuat banget nih resistance-nya di 196 ya, jadi naiknya nggak jauh-jauh, jangan. Oke, berikutnya Nobu. Kenapa nih? Nggak ketangkap, 15 menit mungkin ketangkap. Aduh, sayang sekali jualan terus ya. Jangan dulu Nobu. Pani Bu Erna. Oke, sudah muncul demand. Cek di 5 menit apakah bertambah. Oh, bagus ya. Pani silahkan nih. Dia balik lagi, lanjut naik ya. Lanjut naik nih. Pani. Berikutnya
Klam, Pak Alek. Aduh, buat apa Alek? Jualan terus, jangan ya. SRTG, Bu Evi. Ini ada spike, kita jualan di atas, jangan ya. Game over udah, SRTG. ULTJ. Oke, lagi pullback. Ini bukan selling pressure ya, tadinya demand. Ini nih selling pressure nih 17.20. Ya naik-naiknya nggak jauh, paling ke sini ya kalau mau ikutan ya, kecuali kalau ada demand tambahan ya. WIIM, Werna. Wah ini ada spike nih, kita cek di 15 menit. Belum ketangkap spike-nya 5 menit. Ya, demand 1 menit ada yang jualan, tapi demand jauh lebih gede ya. Jadi WIIM oke, mantap, silahkan ikutannya. Oke, yang sudah habis. Baik, Pak Angelo, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan, eh, sebentar ya, saya akan sampaikan presentasi saya yang sesuai dengan tadi dalam acara pembukaan. Maka presentasi saya akan pertama adalah mengenai IDX karbon ya, IDX karbon. Ini erat kayaknya dengan isu green environment yang dimulai dari belasan tahun yang lalu dengan Kyoto Protocol, dan ini tetap misalnya mengundang apa istilah mengundang pertentangan ya, terutama dengan pada waktu itu tidak setujunya Amerika dan beberapa negara sekutunya seperti Kanada atas adanya Kyoto Protocol ini. Ya, walaupun demikian, Kyoto Protocol eh, ini nampaknya diperbarui dengan, kalau tidak salah, Pak Jokowi juga ke sana. Saya lihat gambarnya pada waktu itu mengenai ada pertemuan mengenai green environment di Paris. Hasilnya saya kira itu bisa kita googling lah ya. Walaupun demikian, ini adalah saya coba googling eh, cara atau flow daripada green environment transactions, yaitu di mana perusahaan-perusahaan yang padat dengan polusi, kita lihat di sebelah kanan sini, padat dengan polusi membeli istilahnya konsesi dari perusahaan-perusahaan yang supply green environment. Nah, bagi kita sebenarnya apapun yang terjadi, kalau kita sebagai trader, ya, kalau kita sebagai trader, kita sebenarnya harus sudah mengantisipasi beberapa bulan yang lalu. Salah satu istilah yang eh, yang trending atau moto yang sangat terkenal di kalangan trader adalah buy on rumors, sell on news. Ya. Buy on rumors itu waktu green environment sedang top-topnya dibicarakan, sebetulnya kita harus mulai membeli saham-saham tersebut pada waktu rumor-rumor tersebut terjadi. Bisa kita lihat misalnya di sebentar, kelihatan ini ya, Pak Anjelo, tolong. Kelihatan yang
Sudah berubah ya? Poems ya, Ah, poems. Poems ya? Ya ya. Oke. Nah, kita melihat misalnya sekarang topik adalah saham-saham yang ada kaitannya dengan green environment, terutama kita lihat misalnya Medco, karena Medco itu punya anak perusahaan yang bergerak di dalam environment, yaitu energi terbarukan. Ya, kita lihat Medco, ya, saya hanya melihat teknikal, ya, MEDC, maaf. Saya hanya tidak melihat isu eh, green environment, tidak melihat isu ADX karbon, tapi saya melihat gerakan dari Medco dengan melihat template-template yang lain-lainnya, saya sempat ikutan, ya, dengan hanya melihat technical analysis dari Medco dan gerakan supply dan demand. Biasanya gerakan supply dan demand di dalam satu online trading system, di situ ada halaman yang namanya stock price. Saya melihat kiri bid berapa, kanan offer berapa, ya. Apakah bidnya lebih besar daripada offernya atau sebaliknya? Maka meskipun itu sudah naik misalnya, tetapi jika offernya jauh lebih kecil dari bidnya, maka saya akan ikutan. Jadi baik, coba saya coba sedikit ya, akan menyampaikan how saya melihat bagaimana mengikuti cara saya. Bentar ya, saya upload dulu. Saya agak kehilangan jejak. Eh, akan memindahkan ke, sebentar, share screen. Kelihatan ya share screen saya? Masih poems yang. Masih poin sebentar ya. Bagaimana sekarang? Masih poems yang reksadana ya. Ah, kalau gitu saya stop share dulu ya. Eh, Saya share screen kembali. Kelihatan sekarang? ya, HOTS ya. Ya, hot. Ya. Nah, sekarang misalnya saya selalu melihat satu saham yang naik, itu saya selalu melihatnya adalah halaman yang dinamakan stock price. Ini halaman stock price di sini ya. Di mana di sini adalah membandingkan antara supply dan demand, terutama bagi saham-saham yang sedang naik pada waktu itu ya. Di sini kita lihat, di sini adalah demand, di sini supply, ya. Di sini supply adalah 34, demand-nya 30 ya. Berarti hampir sama lah. Akan tetapi kalau kita lihat ke daerah atas lagi, kita melihat di sini bahwa demand jauh lebih tinggi dari supply. Demand-nya adalah kira-kira 20.000 lot, sedang supply-nya hanya 4.000 lot. Bahwa kemungkinan saham ini akan naik. Jadi saya perhatikan terus, ya. Dan ini saya ikuti pada begitu pada saham-saham PANI,
PGEO, dan Medco. Saya kan sampaikan, oh saya dapat Medco 30%. Karena yang saya ikuti di samping chartnya adalah ini, perbandingan antara supply dan demand. Sebetulnya ini tidak terlalu beda dengan AMTA ya. Tidak terlalu beda dengan AMTA membandingkan volume ya. Jadi tidak, nah ini kalau demand-nya saya kasih inilah, demand-nya saya kasih merah, B ini eh, putih ya. Supply-nya saya kasih. Di sini kita lihat bahwa demand, maaf, bahwa supply lebih besar dari demand di total dari 10 dari ini semua. Akan tetapi kalau saya lihat di dua tangga pertama ini dan tangga pertama supply, kita melihat di sini bahwa 20.000 lot permintaan itu jauh lebih besar daripada hanya 4.400 lot supply. Jadi yang mau jual itu hanya ada 4.400 lot. Sedangkan yang mau menjualnya ada sekitar 20.000 lot. Jadi artinya demand lebih besar daripada supply. Kalau ini terjadi, kalau demand jauh lebih besar dari supply, maka kemungkinan saham itu akan naik. Saya tidak melihat isu apa karbon, IDX karbon. Saya hanya melihat teknikal antara permintaan dan penawaran. Hal yang sama kita bisa temukan misalnya di Medco ya. Di sini saya nunggu Medco nih. Karena kalau saya melihat chartnya, kalau saya melihat chartnya, Medco itu melakukan koreksi, betul tidak? Dia dalam keadaan uptrend, dia dalam keadaan uptrend, ini adalah bullish sekali. Saya tunggu koreksi di misalnya di MA20. Medco berdasarkan tadi yang saya sampaikan analisa di pada supply dan demand, yaitu ini supply ya, ini supply dan demand. Saya lihat di sini adalah demand. Nah, kita lihat di sini. Ini tadi saya perhatikan sekali. Meskipun Medco turun, pada detik-detik terakhir, demand-nya ada 115.000 lot yang ingin beli. Yang ingin beli ada 115.000 lot. Yang akan menjual adalah hanya 33.000 lot. Secara keseluruhan dari 10 transaksi ke bawah, yang ingin membeli adalah 775.000 lot. Ya. Yang ingin menjual hanya 137.000 lot. Lalu dilihat dari di atasnya. Di atasnya sini. Lihat jumlah demand permintaan
itu jauh lebih tinggi daripada jumlah uh, penawaran. Nah, ini kemungkinan besar, pakai disclaimer ya, karena bisa saja bandar, dia kan punya saham uh, banyak sekali. Bisa saja dia ngeguyur dengan 300.000 lot. Tapi rasanya dengan 300.000 lot tidak mungkin lah. Kalau guyur dengan 10.000 lot, ini aja belum habis nih permintaannya. Masih ada 100.000. Jadi ini kita lihat di sini, ya, Medco, bahwa kemungkinan ini sedang koreksi, ya, dan kemungkinan naik itu ada berdasarkan analisa saya, analisa demand dan supply. Demand-nya adalah 775.000, supply-nya adalah hanya 137.000. Lalu tiga tangga demand jumlahnya hampir 450.000 lot, jumlah tangga uh, supply penawaran hanya tidak sampai 40.000 lot, tidak sampai 37.000 lot, sedangkan permintaannya hampir 400.000 lot. Jadi demand untuk Medco itu tinggi sekali. Ini sebabnya apa? Jadi saya melihat bahwa technical analysis itu bisa memberitahukan kita in advance apa yang terjadi. Setelah kita gali-gali bahwa ternyata Medco adalah salah satu perusahaan yang memiliki, ya, yang memiliki uh, anak perusahaan yang bergerak di dalam green environment, salah satu anak perusahaannya yang bergerak dalam green environment. Nah, saya berdasarkan masukan-masukan atau artikel-artikel yang saya temukan hari ini, karena saya berkepentingan untuk membahas green environment, kita lihat kebetulan ada pertanyaan juga dari Pak Airani, ya, yaitu KIN. KIN juga perusahaan yang bergerak di dalam green environment. Kita melihat, ya, KIN, supply dan demand-nya lebih banyak mana? Kita melihat. Kita lihat di sini ya, supply versus demand. Ini sebetulnya pendekatan AMTA juga. AMTA kan supply dan demand. Kita lihat, ini demand 13.000. Supply-nya hanya tidak sampai 600 lot. Permintaannya sampai 13.000 lot. What does it mean? Kalau dia aja lanjut pada hari itu, pada sore tadi sampai jam 5, kemungkinan harga ini akan naik ke harga yang ini. Ini Kim. Lalu kita lihat lagi pertanyaan Pak Aryani mengenai salah satu perusahaan yang bergerak di dalam green environment, yaitu saya lihat tadi pertanyaannya Arco, ya. Jadi saya bukan melihat chart saja, saya juga melihat banyak beberapa halaman yang kita bisa pergunakan di masing-masing online trading system kita, ya. Nah, ini juga lihat Arco. Arco adalah yang bergerak di dalam supplier daripada green environment, ya. Kita lihat di sini supply versus demand. Demand-nya 28.000. Supply-nya hanya 2.300. Secara keseluruhan 10 tangga ke bawah demand-nya 55.000. Supply-nya hanya 23.000. What does it mean? Hukum ekonomi, hukum pasar mengatakan bahwa jika supply jauh lebih kecil daripada demand, maka kemungkinan harga akan naik. Melihat analisa bid volume dan over volume.
Saya pakai disclaimer karena ini adalah cara saya untuk memperlihatkan saham-saham yang kira-kira sedang trending sekarang ini. Kita bisa lihat juga di PGEO ya. Di PGEO juga salah satu perusahaan yang sangat trending sekali bahwa kemungkinan akan merupakan perusahaan yang harus diperhatikan dikaitkan dengan carbon trading. Kita lihat di sini PGEO. PGEO, loh ya, demand-nya sedang lebih kecil daripada supply. Jadi kemungkinan dia akan turun. Sebetulnya apa yang terjadi dari PGEO turunnya itu? Dia adalah melakukan koreksi, ya, koreksi setelah sekian lama naik. Dia melakukan koreksi setelah sekian lama naik. Setelah sekian lama naik, dia melakukan koreksi. Mari kita tunggu di sebagai trader, mari kita tunggu di garis support ini. Di garis support ini. Dia sedang pullback ke MA20. Dan dia sangat dalam keadaan bullish. Ya, bullishnya kita bisa lihat base indicator, ya, ganti dengan Ichimoku chart. Dia bullish sekali. Ya, di daily charts dia sangat bullish jauh di atas Kumo Cloud. Jadi dia kembali sedang melakukan koreksi di dalam dia dalam keadaan bullish ya. Ya, dia uptrend bullish. Tunggu koreksinya di MA20. Ya. Tunggu koreksinya di MA20. Mari kita lihat sekarang misalnya ke ini. Ya, tadi apa namanya? Ini PGEO ya. Oke, kita lihat PGEO. Kelihatan ini Pak Angelo? Ke Medco ya, poin, Medco. Mego ya. Kita ke PGEO ya. Dengan template yang sama. Nah, ini dia mengarah ke oversold. Kita tunggu dia berbalik mantul di Bollinger Band, middle Bollinger Band ini. Ya. Ini popular indicator yang saya pakai. Dan kita lihat, jangan beli dulu sampai dia ini masuk ke daerah area oversold dari stokastik, lalu apa istilahnya turnaround ke atas, ya. Bisa saja duluan mendahului, akan tetapi melihat tanda dari tadi, alangkah baiknya kita menunggu dulu ya, karena nampaknya kita melihat dari sini ini sudah ganti ke HOTS ya Pak Angelo. Sudah yang Nampaknya kita dari sini dia masih akan turun karena apa? Supply masih jauh tinggi tapi daripada demand. Akan tetapi satu lagi yang harus Anda perhatikan, secara 10 tangga ke bawah, demand-nya masih tinggi sekali, jauh masih tinggi di atas supply, bukan jauh di atas supply. 92.000 banding
270.000. Jadi untuk PGEO, sabar dia turun lagi, kemungkinan hari Senin dia akan turun kembali, akan tetapi kita tunggu di tikungan, ya, tunggu di tikungan dengan menunggu apa mantul di middle Bollinger Band, dan dengan didukung oleh nanti stokastik yang menembus area 20, menembus garis 20. Itu PGEO. Lalu ada lagi satu saham yang green environment. Kalau tidak salah, BRPT itu bergerak di bidang kehutanan ya. Kehutanan kan green environment. Coba kita lihat BRPT. Kita look at that. BRPT, lihat, demandnya 284, supply-nya yang pertama hanya 2.000. Ini 284.000, ini 2.000. Lalu secara keseluruhan dia 316.000. Di sini hanya 49.000. Kita lihat chartnya sekarang BRPT bagaimana. Dia naik tidak? Sedang naik atau tidak? Jadi orang jeli, dia nah ini sedang naik. Tetapi dia sedang melakukan koreksi. Kalau trader kan ada naik, ada turun. Akan tetapi kalau dia mengatakan bahwa saham ini sedang bullish, bahwa dia akan sedang hanya melakukan koreksi. Dia masih jauh di atas Kumo Cloud, masih bullish. Jadi mari kita tunggu BRPT itu kita kembalikan ke ini apa? Kita rubah sekarang ini ke BRPT. Kita lihat chartnya bagaimana. Nah, ini betul-betul harus diperhatikan karena dia sedang berada di apa middle band Bollinger sebagai support. Ini nih support nih, ya. Kita lihat. Mau duluan boleh, tapi sedikit-sedikit. Mau tunggu konfirmasi boleh, nunggu yang biru nembus yang merah. Atau nunggu ada di sini misalnya ada ada kenaikan ya. Besok hari Senin. Nunggu di sini ada kenaikan. Ada candle begini. Ya. Ada candle ini nih. Nunggu, ya. Jadi saya ulangi lagi, kita tunggu kemungkinan adanya candle ini karena kita melihat di gambar ini tadi, demand-nya 264.000 lot, sedang supply-nya hanya 2.000 lot. Demand secara keseluruhan 300.000 lot, supply-nya hanya 49 lot. BRPT adalah emiten yang sangat green environment oriented karena dia pengelola hutan kan, timber kan. Dan ini bagi mereka-mereka yang jeli, mereka sudah melihat beberapa waktu sebelumnya, mulai dari sini, wah green environment isunya sudah tuh, mereka sebetulnya tahu OJK sudah bicara green environment, uh, uh, bursa efek green environment, mereka ahli-ahli istilahnya ahli-ahli analis yang ini, mereka analisa, wah bayangkan BRPT dari 270 menjadi 1.470 hanya dalam waktu berapa lama? Naik
600%. Saya tidak melihat BRPT, miss, tetapi yang jelas saya tidak miss Medco, saya tidak miss PGEO. Saya miss. Ditanyakan oleh siapa kemarin itu minggu lalu? KIN. Ditanyakan oleh hari ini juga KIN, ditanyakan oleh Pak Ailani. Lalu Arko juga ditanyakan oleh Pak Ailani. Kalau lihat supply and demand, coba Pak Ailani kalau memiliki apa online trading systemnya, cari halaman supply versus demand, ya, bid over. Jadi bukan chart aja, banyak jalan ke Roma. Dengan melihat ini juga kita bisa melakukan bahwa this is supply lebih banyak dari demand. Demand jauh lebih tinggi daripada supply. Demandnya 200.000, supply-nya hanya 2.000. Ini sedang koreksi. Jadi nunggu saja. Nunggunya kapan? Mari kita lihat ke chart berikut ini. BRPT. Ini saya melihat ADX karbon, tidak daripada isu ADX karbonnya, green environment dan lain-lain. Bagaimana isu green environment memberikan suatu akibat, suatu pengaruh terhadap supply and demand. Dan itu bisa dipelajari dengan analisa teknikal. Dan kebetulan analisa teknikal, apakah saya maupun Pak Anjelo kan sudah certified sebagai Certified Technical Analysis Developer. Jadi bukan sebagai technical analis saja, akan tetapi kita sudah sekarang ini sebagai holder daripada developer analisa teknikal. Untuk Anda ketahui ya. Nah ini kembali Pak Pinggala menanyakan ADX karbon apa itu Eyang? Saya masih awang-awang. Akan tetapi sebelumnya saya sudah ikut di PGEO, saya sudah ikut di Medco tanpa ada isu ADX karbon. Ternyata isunya itu, ternyata gerakan itu adalah disebabkan adanya isu daripada carbon environment. Dan sekarang kalau secara fundamental, bagaimana masa depan perusahaan-perusahaan yang green environment, yang ramah lingkungan ini? Kita lihat saja produk BRPT apa, produk PGEO apa, produk ARKO apa, produk KIN apa, kita lihat saja itu. Untuk bertanya, gampang. Kalau tidak bisa bertanya kepada Eyang, coba di googling, Mas, saham-saham apa saja yang kira-kira mempunyai akan dipengaruhi secara positif oleh green environment issue atau carbon trading. Saya waktu itu langsung nemu PGO, tetapi setelah saya mengalami bahwa saya telah menikmati keuntungan yang lumayan di PGEO dan Medco tanpa saya mengkaitkannya dengan green environment. That's the beauty of the technical analysis. Bagusnya technical analysis. Dia sudah mendiskon, dia sudah memperhitungkan seluruh kejadian yang di luar dari saham tersebut. Jadi saya dengan hanya melihat chartnya saja, saya tidak usah tahu lagi apa yang terjadi, apakah itu ada ADX karbon, apakah tidak. Tetapi dengan saya lihat chartnya aja, bahwa dengan lihat supply and demand, lihat gambar ini, pas di middle band, maka saya sudah memperkirakan bahwa kemungkinan saham ini BRPT akan
akan uptrend lagi karena dia saat ini sedang melakukan koreksi, ya. Dia saat ini sedang melakukan koreksi. Nah, kalau koreksi, kita tunggu. Kita tunggu ini. Apa, apa yang kita lihat, konformasinya bisa aja kita lihat di sini. Atau konformasinya bisa dilihat di sini nanti candlenya ada candle hijau pada hari Senin atau tidak. Nah, itu yang saya lakukan. Saya kira demikian mengenai ulasan saya mengenai ADX Carbon atau carbon trading. Yang jelas, kita melihat perusahaan-perusahaan apa saja yang istilahnya eh, tersentuh secara positif oleh isu carbon trading. Ya. Lalu kita lihat secara fundamental perusahaan itu laporan keuangannya bagaimana, lalu eh, prospek keuntungan yang prospek bisnisnya di masa-masa yang akan datang bagaimana. Yang jelas misalnya saya tidak mengatakan tidak memberikan rekomendasi PGEO atau Medco, ya, akan tetapi mengatakan bahwa kedua perusahaan ini membeli produk yang sangat diperlukan di masa depan. Itu jawaban saya mengenai IDX Carbon atau carbon trading. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan fundamental. Di sini ada pertanyaan, ya, mengenai ASI, UNTR, ALDRO, PTBA, BRIS, ITMG. Apakah saya lanjut? Ini sudah berubah? Belum, ya? Udah yang pertanyaan fundamental. Pertanyaan fundamental. Oke, saya lanjut saja, ya. Oke, saya lanjutkan dengan persetujuan fundamental, yaitu mari kita lihat sekarang ASI. Sudah berubah ke ini, ya, Panjero. Sudah berubah ke investing.com, ya. Investing.com udah yang. Nah, overview-nya, ASIC masih upside potential, bagus, 46,9%. Dia masih under value, ya. Lalu kelihatannya hampir seluruhnya hijau. Dia sedang dalam oversold territory, ya. Dia signifikan membayar dividen kepada shareholder, kepada pemilik sahamnya. Jadi akan tetapi hati-hati, dia tidak terlalu liquid karena volatility-nya sempit. Stock generally trades with low price volatility. Nah, supaya saya rubah aja ke bahasa Indonesia dulu, ya. Ini pakai bahasa Inggris. Kita rubah ke bahasa Indonesia. Wah, malah gagal muat. Belum login tuh yang. Hah? Belum login. Belum login. Sebentar. Belum sign in tuh. Saya login dulu, ya. Saya pindah ke masuk dulu. Stop share. Saya login dulu. Jadi mohon ditunggu sebentar. Saya login dulu di
Gagal, coba lagi, login lagi. Masuk dengan Google. Halaman tidak ditemukan. Kita lihat ASII. Ya, mohon sabar menunggu sebentar ya. Saya sedang login. Oke, sudah ketemu. Sekarang saya share lagi ke. Oke ya, sudah dalam bahasa Indonesia nih ya. Performa perusahaan bagus, Astra. Memberi hasil tinggi atas modal yang diinvestasikan. Return on investment, return on equity-nya bagus. Imbal hasil dividen tinggi. LSI mengisyaratkan salam dalam keadaan area oversold. Kalau dalam keadaan area oversold, alangkah baiknya kita tunggu tanda-tanda pembalikan dari RSI ya. Membayar dividen besar kepada pemegang saham ya, itu dari dulu ya biasanya ASII maupun WNFR itu dividennya cukup besar ya. Nah, ini memang pertumbuhan pendapatan melambat akhir-akhir ini ya. Saham umumnya diperdagangkan dengan volatilitas harga yang rendah. Jadi ya trading range-nya di situ-situ saja. Jadi tidak mungkin jangan mengharapkan naik dia 7-8%, paling 1-2%, 1-2%. Istilahnya kalau untuk trading itu membosankan. Kalau untuk investasi silakan aja. Jadi pemain penting dalam industri konglomerasi ya. Arus kas cukup untuk membayarkan bunga. Ini penting bahwa keadaan keuangan perusahaan eh, dalam keadaan keuangannya baik. Analis memprediksi bahwa akan mencatatkan laba pada tahun ini. Itu Astra ya, pertanyaan terhadap Pak Harditang, dari Pak Harditang. Jadi saya tidak kembali ke ini, tapi saya akan lihat di ini ya. Akan saya lihat di WA saja pertanyaan-pertanyaannya, supaya dengan mudah saya menjawabnya, melihatnya. Jadi saya tidak kembali ke PowerPoint saya, akan tetapi kembali ke pertanyaan. Sekarang UNTR, kita saja lari UNTR. UNTR, performa perusahaan bagus, ya great, belum excellence ya, under value, ya, ya upside potensialnya 50%. Hari kita lihat uh, output analis. Perusahaan membeli kembali saham secara agresif. Nah, itu perhatikan perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan buyback. Kalau sedang melakukan buyback, artinya dia tidak ingin orang lain punya sahamnya, akan keuntungannya diambil kembali oleh dia semua. Berarti sudah mengarah bahwa kita memperkirakan perusahaan ini akan bagus kalau pemegang sahamnya melakukan buyback. Lalu memberikan hasil tinggi atas modal diinvestasikan, ini positif. Memiliki kas lebih besar daripada utang sangat positif. Laba per saham naik secara konsisten sangat positif. Membayar dividen besar kepada pemegang saham sangat positif. Pemain distribusi besar dan digas. Nah, hati-hati karena green environment merupakan salah satu tantangan bagi perusahaan ini. Ya, ini dia uh, bergeraknya di environment yang kotor lah, yang bisa bukan kotor lah ya, di bukan green environment. Ya.
return signifikan selama 3 bulan terakhir. Jadi positif demi positif terjadi pada perusahaan ini. Demikian UNTR Pak Arditang ya. Kalau ini turun ya hari ini itu kalau daily atau intraday naik turun kan biasa. Akan tetapi sebagai investor kita mengharapkan bahwa upside potensialnya adalah sekitar 50%. Kemudian Aldo. Nah, Aldo juga hati-hati karena isu green environment bisa saja mempengaruhi eh, pertumbuhan harga saham ini. Tapi yang jelas ini dia masih under value, kinerjanya adalah excellent. Excellent. Saya ulangi lagi, excellent ya. Kelihatannya saya dikasih tanda-tanda ini kelihatan ya Pak Anjelo. Kelihatan ya. Nah, akan yang lainnya hijau lah. Saya tidak usah beri ini kan, beri ulasan lagi. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah ini, bahwa akan memberikan penurunan penjualan pada tahun berjalan karena ada tadi kemungkinan ancaman dari green environment issue ya. Misalnya dia juga kalau mau mempertahankannya harus memberi kredit green environment dari perusahaan-perusahaan green environment. Tapi yang lainnya adalah semua hijau ya. Jadi yang lainnya semuanya hijau kecuali yang saya sebutkan uh, barusan. Yang lainnya semuanya hijau kecuali ini. Setelah Aldo, ini juga pertanyaannya mengenai PTBA. Nampaknya semuanya ancaman dari green environment issue ini cukup harus diperhitungkan oleh perusahaan-perusahaan batu bara ya. Kita lihat performanya bagus. Nah, ini mengapa isu green environment agak bisa mempengaruhi, kita bisa lihat di sini. Analis juga sudah memperkirakan pertumbuhan pendapatan melambat akhir-akhir ini. Laba bersih diperkirakan akan turun akhir-akhir ini. Anda percaya atau tidak, tanyakan aja analisnya. Karena ini saya percaya bahwa analis yang dipakai oleh Investingcom adalah analis yang sudah certified. Nah, untuk lebih Anda mau Anda perhatikan atau tes apakah pendapat ini betul atau tidak, ya silahkan Anda jadi analis, masuk certified CSA. Nah, kita lihat sekarang hal-hal lain yang memberikan positif, ya. Memberikan hasil tinggi atas modal investasikan positif, memiliki kas lebih besar dari utang pada neraca, ini positif sekali, artinya keadaan perusahaannya tidak dalam keadaan bahaya. Nah, trading pada rasio laba rendah. Nah, ini trading. Untuk trading, eh, Anda ketahui sendiri kan, akhir-akhir ini harga PTBA kan lebih banyak tidak bergerak kemana-mana. Nah, juga PTBA sekarang volatilitasnya rendah. Betul nggak Pak Haritang? Makanya saya tidak masuk dulu ke PTBA. Pemain penting di industri minyak dan gas ini hati-hati karena
lingkungan. Tetapi saya kira kalau musim dingin dan lain-lain, kita bisa tetap istilahnya memperhatikan perusahaan ini karena kebutuhan akan energi pada musim dingin di Eropa maupun di eh, terutama di Eropa dan belahan utara dunia itu pada bulan Desember ke atas akan tinggi. Performa perusahaannya baik. Selanjutnya bicara soal PTBA, kita lihat upside potensialnya 53%. Mari kita meningkat sekarang kepada BRIS pertanyaannya ya. BRIS keadaan perusahaannya, ya ya, udah deh nggak usah dibahas lah. Kinerjanya menengah-menengah aja. Yang lainnya banyak yang merah. Jadi hindarkanlah BRIS, Pak. Istilahnya untuk menghemat waktu juga. Karena kan kita hanya mencari perusahaan yang eh, kira-kira memberikan prospek yang bagus. Meskipun di sini kita melihat masih ada upside potensial 34%. Akan tetapi kalau kita melihat di sini kan di bawah kuning, udah ke arah sini. Istilahnya mengarah ke kebalikannya. Kalau ke sini bagus. Tapi ini kan di daerah merah. Ini di daerah merah. Jadi hati-hati dengan BRIS, Pak Ditang. Kemungkinan, kemudian kita bahas sekarang pertanyaan berikutnya, ITMG. ITMG saya kira cukup baik ini, kalau tidak salah beberapa kali dibahas, perusahaannya excellent kalau tidak salah. Betul kan excellent? Perusahaannya excellent. Perusahaannya excellent. Salah. Perusahaannya excellent. Yang lain sudah tidak dibahas, bahas keadaan keuangannya dan uh, ininya masih cukup baik. Upside potensialnya 47%. Yang lainnya positif semua. Nah, ini juga kemungkinan penurunan oleh analis disampaikan yang kira-kira alasannya sama. Analis memperkirakan penurunan penjualan pada akhir tahun. Artinya apa? Kalau penurunan penjualan masih ada pengaruh atau tantangan atau istilahnya dari perusahaan-perusahaan lain atau dari industri lain. Di TMB kan batu bara, green environment issue mungkin, ya. Walaupun demikian, saya kira tetap ikuti dari bulan ke bulan laporan keuangannya, dari bulan ke bulan perkembangan harganya. Bahwa semuanya ini ada disclaimer-nya. Setelah ITMG, kita akan bahas Toba kalau tidak salah. Yang terakhir, kita akan membahas Toba. Pertanyaan dari Pak Harditang semua. Dan semua hampir yang ditanyakan adalah saham batubara.
Keadaan perusahaannya, eh, ya gitu-gitu aja lah. Kinerjanya baik tapi di tengah-tengah ya. Tapi upside potensialnya bagus-bagus. Nah, di sini banyak yang merah nih. Harga turun drastis selama setahun terakhir. Harga turun drastis selama 3 bulan terakhir. Jadi hati-hati. Oleh karena itu kinerja keuangannya tidak masuk dalam area hijau, akan tetapi mulai masuk ke area eh, abu-abu ya. Jadi selama 12 bulan terakhir dia tetap menghasilkan laba. Dia masih under value, price to book value masih rendah. Pertumbuhan, nah ini juga kan dikasih merah oleh ya. Pertumbuhan pendapatan melambat akhir-akhir ini. Nampaknya sedikit eh, saham-saham batu bara ini agak terpengaruh ya. Di samping itu juga sekarang musim panas. Sekarang saya baca itu, saya lihat di YouTube dan lain-lain di Spanyol, eh, temperaturnya 44 derajat ya kemarin-kemarin ini. Nah, sekarang sudah mulai mereka musim gugur, sudah mulai dingin. Akan tetapi akhir-akhir ini selama akhir-akhir ini di sini kan turun drastis nih terakhir ya. Harga turun drastis selama 3 bulan terakhir. Ini kan coba karena mungkin musim panas juga di Eropa maupun di belahan utara eh, bumi ya. Kalau musim panas kan demand terhadap batu bara kurang. Saya kira demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai pertama yang isu IDX Carbon atau Carbon Trading, kemudian juga menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental dari Pak Anditang. Jadi cukup sekian penjelasan saya. Eh, Kalau masih ada yang bertanya, silakan. Akan tetapi recordingnya saya akan stop dulu ya.